Karakteristik audit eksternal. Banyak teknik auditing yang bisa dilakukan bersama baik untuk sektor privat maupun sektor publik, namun demikian terdapat perbedaan mendasar yang berkaitan dengan prosedur, pertanggungjawaban, dan peran yang lebih luas pada sektor publik. The Auditing Practices Committee atau APC mendefinisikan audit dalam pengertian sempit sebagai pengujian independen dan memberikan opini terhadap laporan keuangan. Secara lebih spesifik, pembahasan audit sektor publik mengacu pada perundang-undangan atau peraturan sektor swasta, Green Paper, The Rule of the Comptroller and Auditor General mendefinisikan fungsi audit sektor publik. Pemerintah meliputi yang pertama Financial and Regulatory Audit. Audit keuangan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa sistem akuntansi dan pengendalian akuntansi dioperasi secara tepat dan efisien, dan bahwa transaksi keuangan telah diotorisasi dan dihitung secara benar. Yang kedua, audit ekonomi dan efisiensi. Audit ekonomis dan efisiensi ditunjukkan pada pengeluaran yang dianggap tidak perlu sia-sia, tidak bermanfaat atau berlebihan, dan perjanjian keuangan dianggap merugikan. Yang ketiga, audit efektivitas, sebuah pengujian untuk menilai apakah program atau proyek yang dikerjakan memenuhi kesepakatan manajemen yang ada. Yang berikut karakteristik audit internal. Pada audit internal, auditor internal merupakan pejabat organisasi yang diaudit. Aspek kedua perbedaan pengertian auditor internal dan eksternal adalah praktik tinjau ulang sistem pengendalian intern yang bertujuan antara lain. Yang pertama, untuk memastikan kesesuaian kebijakan manajemen dengan arahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga aktiva. Yang ketiga, untuk menjamin relevansi, reliabilitas, dan kesatuan informasi sehingga dapat memastikan sejauh mungkin kelengkapan dan keakuratan pencatatan. Yang ketiga, untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kelima, Auditing Practices Board menyatakan bahwa otonomi dan tujuan audit internal tidak akan independen seperti yang dilakukan auditor eksternal ketika memberikan opini terhadap laporan keuangan. Yang berikut value for money audit. Efisiensi dan efektivitas atau value for money audit ada baiknya didefinisikan terlebih dahulu pengertian masing-masing dari ekonomi, efisiensi, efektivitas itu sendiri. Yang pertama, audit ekonomi dan efisiensi. The General Accounting Office Standards tahun 1994 menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit bertujuan untuk mengidentifikasi praktik yang tidak efisien. Yang kedua, audit efektivitas. Menurut Commissions tahun 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Yang berikut penguatan fungsi dan peran auditing sektor publik. Auditing sektor publik merupakan tahap menengah dari proses akuntabilitas publik yang sangat penting keberadaannya. Fungsi auditor independen itu adalah untuk memberikan jaminan bahwa laporan yang disajikan oleh pemerintah adalah wajar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu fungsi yang harus ada dalam proses akuntabilitas publik tersebut adalah fungsi pemeriksaan. Yang berikut substansi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengukuran kinerja berdasarkan indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan. Dengan demikian, teknik ini sering disebut dengan pengukuran 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Jika pengukuran efektivitas hanya memberikan keluaran yang didapat, maka pengukuran ekonomi ini hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan dengan input. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat, pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Yang berikut kategori dan prasyarat value for money audit. Yang pertama, kategori kegiatan value for money audit sebagaimana dikemukakan Mardiasmo tahun 2002. Value for money audit secara umum mempunyai 3 kategori kegiatan. Yang pertama, by product VFM work. Yang kedua, arrangement review. Yang ketiga, performance review. Yang kedua,
Prasyarat value for money. Untuk melaksanakan proses audit kinerja pada organisasi sektor publik atau pemerintah diperlukan beberapa persyaratan. Yang berikut prosedur utama value for money audit. Secara umum ada dua prosedur utama yang melaksanakan praktek auditing terhadap kinerja organisasi secara komprehensif. Prosedur tersebut adalah manajemen and technical review. Fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan metode atau teknik khusus. Yang kedua, special studies. Untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Yang berikut manfaat value for money audit. Konsep value for money sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberi manfaat berupa yang pertama efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan pada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, alokasi belanja yang telah berorientasi dan pada kepentingan publik. Yang ketiga, meningkatkan public cost awareness sebagai akar dari akuntabilitas publik. Yang berikut teknik pengukuran value for money. Yang pertama, tingkat ekonomi, mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Yang kedua, tingkat efisiensi, mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik. Yang ketiga, tingkat efektivitas, mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Yang berikut simulasi pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomis. Ekonomi sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Efisiensi atau daya guna berhubungan dengan metode operasi. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Efektivitas atau hasil guna adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.